adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang semua manusia berharga di mata Allah. Adik-adik tahu tidak mengapa semua manusia berharga di mata Allah? Baik, kalau tidak tahu, kita akan sama-sama membahas kenapa semua manusia berharga di mata Allah. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama dalam Kejadian 1 ayat 26a dan 31a. Bagian teks Alkitab ini menunjukkan alasan pertama yang memperlihatkan bahwa manusia berharga di mata Allah karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, Allah menciptakan manusia dengan sifat-sifat yang baik seperti yang dimiliki oleh Allah. Semua sifat baik dalam diri Allah seperti pengasih dan penyayang tercermin dalam diri manusia. Yang kedua, dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai ayat 16. Bagian teks Alkitab ini menunjukkan bahwa Daud mengatakan bahwa Tuhanlah yang membentuk buah pinggangnya, menenunnya dalam kandungan ibu. Dan Daud bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadiannya yang dahsyat dan ajaib. Ia mengatakan bahwa tulang-tulangnya dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Tuhan melihat Daud selagi ia masih dalam kandungan ibunya. Ungkapan Daud ini menyadarkan bahwa Tuhan sangat berperan dalam pembentukan sejak dalam kandungan ibu dan ketika ia lahir ke bumi. Yang ketiga, terdapat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Teks ini menyaksikan perkataan Nabi Yeremia yang menyatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan." Pada masa pembuangan Israel ke Babilonia, umat Allah merasa sangat frustasi, dibuang dan hidup jauh dari tanah perjanjian oleh Allah sendiri. Hidup terasa berat, seperti tidak ada harapan. Perbuatan dosa mereka yang menyembah berhala menyebabkan Allah memberikan pelajaran keras sebagai peringatan yang mendidik. Di tengah beratnya hidup di negeri asing, Yeremia menyampaikan kabar sukacita bahwa rancangan yang Allah buat bertujuan untuk mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Meskipun mereka dalam pembuangan, Allah tetap menjaga mereka. Teks ini hendak menegaskan bahwa Allah sungguh mengasihi hidup manusia dengan merancang masa depan yang baik. Yang keempat atau yang terakhir terdapat dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Bagian teks Alkitab ini menuliskan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Rancangan damai sejahtera Allah bagi manusia digenapinya di dalam Kristus. Ada keselamatan dan hidup baru di dalam Yesus Kristus. Semua yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menegaskan bahwa Allah mengasihi semua umat manusia. Namun bagi orang Kristen, setiap umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan memperoleh keselamatan. Refleksi untuk kita semua adalah, aku adalah milik Allah yang berharga karena dijadikan dengan dahsyat dan ditentukan sejak lahir. Aku bersyukur atas kejadian yang ajaib tersebut. Aku ingin memuliakan nama Allah dan melakukan perbuatan baik sesuai dengan rencananya, baik kepada Allah, orang tua, dan sesama setiap waktu.